Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Hibban Hendarto, NIM 19110012, jurusan S1 Farmasi, Universitas Kaderbangsa Palembang. Kali ini saya akan membahas tentang suspensi, yaitu oral suspensi, di mana definisi suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair, atau Farmakopeia Indonesia nomor 4 tahun 1995 halaman 17. Sediaan yang digolongkan sebagai suspensi adalah yang pertama suspensi oral yang akan kita bahas kali ini. Suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dengan ditujukan untuk penggunaan oral. Ada juga suspensi topikal, adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Ada juga suspensi tetes telinga, adalah sediaan yang mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan telinga bagian luar. Dan yang keempat ada suspensi optalmik, adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Ada juga suspensi untuk injeksi, adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan. Ada juga yang keenam suspensi untuk injeksi terkonstitusi, adalah sediaan kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi persyaratan untuk suspensi agar tetap steril setelah penambahan yang sesuai. Di sini ada contoh gambar macam-macam dari suspensi. Di sini ada suspensi oral, suspensi injeksi, suspensi tetes telinga. Syarat-syarat suspensi adalah yang pertama, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intrarektal. Yang kedua, suspensi yang dinyatakan untuk digunakan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Yang ketiga, ada suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Jika dikocok, harus segera terdispersi kembali. Suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Yang ke-8, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Yang ke-9, karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi solid tetap agak konsisten untuk yang lama pada penyimpanan. Slide selanjutnya ada stabilitas dari suspensi. Stabilitas suspensi adalah salah satu tindakan untuk menjaga stabilitas suspensi, memperlambat penimbunan partikel, serta menjaga homogenitas dari partikel tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi ialah yang pertama adalah ukuran partikelnya. Artinya semakin besar ukuran partikel, semakin kecil luas penampangannya, atau dalam volume yang sama. Sedangkan semakin besar luas penampangan partikel, daya tekanan ke atas cairan akan semakin memperlambat gerakan tersebut dan dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Hal ini dapat dibuktikan dengan hukum Stokes. Di sini dijelaskan tentang rumus dari penghitungan kekentalan suspensi. Yang ketiga adalah jumlah partikel atau konsentrasi. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas, karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan itu akan menyebabkan terbentuknya endapan dari zat tersebut. Oleh karena itu, makin besar konsentrasi partikel, makin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu yang singkat. Dan kemudian yang keempat ada sifat atau muatan partikel, di mana ada kemungkinan terjadi interaksi antara bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Karena sifat bahan tersebut sudah merupakan sifat alam, maka kita tidak dapat mempengaruhinya. Slide selanjutnya tentang bahan-bahan pengental sering disebut sebagai suspending agent atau bahan pensuspensi. Umumnya bersifat mudah berkembang dalam air atau hidrokoloid. Bahan pensuspensi atau suspending agent dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bahan pensuspensi dari alam.
di mana bahan pusatnya dari alam, dari jenis gom, sering disebut gom atau hidrokloid. Gom dapat larut atau mengembang atau mengikat air, sehingga campuran tersebut membentuk mucilago atau lendir yang dapat menambahkan viskositas atau stabilitas suspensi. Di sini ada macam-macam dari golongan gom. Yang pertama adalah acacia atau Pulvis gummi arabici. Didapat sebagai eksudat tanaman akasia sp dengan kadar kekentalannya 35%. Yang kedua ada Chondrus. Diperoleh dari tanaman Chondrus cyrrhipus atau Gigratina mammillaria. Yang selanjutnya ada Traganchat, merupakan eksudat dari tanaman Astragalus gumnifera mucilago baik sebagai stabilisator suspensi saja, tetapi bukan sebagai emulgator. Ada Algin, golongan yang bukan gom, seperti suspending agen dari alam bukan gom, ada Altanaliat. Derivat selulosa termasuk dalam golongan ini adalah meteloselulosa. Yang berikutnya ada golongan organik polimer. Contoh gambarnya. Cara mengerjakan obat dalam suspensi. Yang pertama, metode pembuatan suspensi. Suspensi dapat dibuat secara yang pertama, metode dispersi. Dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk kemudian baru dilancarkan. Untuk melakukan tegangan antarmuka antara partikel zat padat dengan cairan tersebut, perlu ditambahkan zat pembasah atau wetting agent. Zat pembasah yang digunakan antara lain yang pertama alkohol, gliserin, sorbitol, dan cairan hidrokarbis lainnya. Yang kedua ada metode perstipasi. Zat yang hendak dispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut, dalam pelarut organik diencerkan. Dengan larutan persubstansi dalam air, akan terjadi endapan halus dan tersuspensi dengan bahan persubstansi. Cairan organ tersebut adalah etanol, propigenikol, dan polyethylglycol. Slide selanjutnya tentang yang kedua, sistem pembentukan suspensi. Sistem flokulasi. Dalam sistem flokulasi, partikel terikat lemah, cepat mengendap, dan penyimpanan tidak terjadi kek dan mudah tersubstansi kembali. Kemudian ada sistem deflokulasi. Dalam sistem deflokulasi, partikel deflokulasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen, di mana terjadi agregasi, akhirnya terbentuk kek yang keras dan sukar tersubstansi kembali. Secara umum, sifat-sifat partikel flokulasi dan flokulasi adalah deflokulasi. Yang pertama, partikel suspensi keadaan terpisah atau dengan yang lain. Yang kedua ada sedimentasi yang terjadi lambat masing-masing. Partikel mengendap terpisah dan ukuran partikel adalah minimal. Yang ketiga ada sedimen terbentuk lambat. Yang keempat akhirnya sedimen akan membentuk kek yang keras dan sukar terdispersi lagi. Yang kelima adalah wujud suspensi menyenangkan. Karena suspensi adalah waktu relatif lama, terlihat bahwa ada endapan dan cairan atas kabut. Yang kedua ada flokulasi. Yang pertama, partikel merupakan agregat bebas. Yang kedua ada sedimentasi terjadi cepat. Yang ketiga ada sedimentasi terbentuk cepat. Sedimen tak membentuk kek yang keras dan padat, mode dispersi kembali seperti semula. Wujud suspensi kurang menyenangkan sebab sedimentasi terjadi cepat. Di atasnya terjadi daerah cairan yang jernih dan nyata. Di sini ada contoh gambar dari metode-metode tadi. Di sini ada formulasi suspensi. Membuat suspensi stabil secara fisik. Yang pertama, penggunaan structural vexel untuk menjaga partikel deflokulasi dalam suspensi structured vexel adalah larutan hidrokolit seperti tilose, gom, bentonit, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan prinsip-prinsip flokulasi untuk membentuk flok. Meskipun terjadi cepat pengendapan, tetapi dengan pengojokan dengan mudah disuspensikan kembali. Pembuatan suspensi sistem flokulasi ialah yang pertama, partikel diberi zat pembasah dan dispersi medium, lalu ditambah zat pemfokasi, biasanya berupa larutan elektrolit, surfaktan atau polimer. Diperoleh substansi flokul sebagai produk terakhir.
Apabila dikehendaki agak vlog terjadi tidak cepat mengendap, maka ditambah struktur vesicle. Produk akhir yang diperoleh oleh suspensi dalam struktur vesicle. Ada bahan pengawet. Penambahan bahan lain dapat dilakukan untuk menambah stabilitas suspensi, antara lain penambahan bahan pengawet. Bahan ini sangat diperlukan terutama untuk suspensi yang menggunakan hidrokoloid alam, karena bahan ini sangat mudah dirusak oleh bakteri. Sebagai bahan pengawet, dapat digunakan butil p-benzoat 1:1125. Ya, ada etil benzoat 1:500, ada propil p-benzoat 1:4000, ada niposol, nipagen lebih dari 1%. Di samping itu banyak perlu digunakan garam kompleks dari merkuri untuk pengawet, karena memerlukan jumlah yang kecil, tidak toksik, dan tidak iritasi. Misalnya vinyl merkuri nitrat, vinyl merkuri klorida, dan ada vinyl merkuri asetat. Penilaian stabilitas suspensi. Yang pertama dari volume sedimentasinya. Yang kedua ada derajat flokulasi. Yang ketiga ada metode reologi. Yang keempat adalah perubahan ukuran partikel. Keuntungan dari sediaan suspensi. Yang pertama, baik digunakan untuk pasien yang sukar menerima tablet atau kapsul, terutama anak-anak. Yang kedua ada homogenitas yang tinggi. Yang ketiga adalah lebih mudah diabsorpsi daripada tablet atau kapsul karena luas perombakan kontak antara zat aktif dan saluran cerna meningkat. Yang keempat dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit pada obat dari larut atau tidaknya. Mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Kekurangan sediaan suspensi. Yang pertama, kestabilannya rendah atau pertumbuhan kristal tidak jenuh, degradasi atau yang lainnya. Yang kedua, jika membentuk checking atau sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. Yang ketiga, alirannya menyebabkan sukar dituang. Yang keempat, ketepat dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larut. Pada saat penyimpanan, kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi atau cracking, flokulasi, deflokulasi, terutama jika terjadi flokulasi atau perubahan temperatur. Yang keenam, sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memproses dosis yang diinginkan. Terima kasih telah menonton pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Ibrahim Bin Hanurto, NIM 19 0012. Terima kasih.